Bincang Sehat, pada kali ini seri ke-8. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang gangguan penglihatan yang menjadi salah satu penyebab kebutaan di Indonesia, yaitu katarak. Namun kabar baiknya, buta katarak ini bisa ditanggulangi apabila kita mengetahui cara penanganan dan pencegahan yang tepat. Telah hadir bersama kita Dr. Krishna Dwi Purnomo Jati, spesialis mata, yang akan membahas tuntas seputar katarak, cara pencegahan dan juga penanganannya. Apa kabar Dr. Krishna? Selamat siang Mbak Fani, alhamdulillah sehat. Selamat siang semua. Terima kasih sudah bergabung dengan Terima Sobat kasih sudah Sehat di sini. Sarjito pada siang hari ini. Jadi dokter, hari ini kita akan membahas tentang katarak ya. Jadi katarak bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Mungkin di Sobat Sehat Sarjito juga sudah banyak mendengar, saya pun juga. Tapi sebenarnya apa itu katarak, itu boleh dijelaskan dok? Apa itu katarak dan apa saja yang menyebabkan seseorang bisa mengalami katarak? Ya ini pertanyaan yang menarik Mbak Fani, karena kebanyakan orang di Indonesia mengetahui kalau kebutaan itu selalu karena katarak. Pada dasarnya tidak selalu, meskipun katarak merupakan penyumbang kebutaan yang paling besar di dunia, nomor 1, yang nomor 2-nya glaukoma. Tetapi alhamdulillah tadi sudah disebutkan bahwa katarak ini merupakan kebutaan yang bisa kita kembalikan menjadi melihat lagi. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya, karena ini merupakan proses fisiologis, di mana kita mempunyai sebuah lensa, dalam mata kita itu ada lensa, yang secara fisiologis seiring berjalannya waktu, usia semakin tua, karena sudah dipakai terlalu lama, kena UV dan kena segala macam yang merupakan zat-zat membuat katarak ini menjadi tebal, itu bisa menyebabkan struktur lensa yang ada di dalam bola mata ini menjadi putih. Bayangkan kalau kita, anggap saja kita berada dalam sebuah ruangan yang disekati oleh sebuah kaca. Nah, lensa katarak itu seperti kita melihat dari kaca yang buram, atau kaca yang doff, atau kaca yang diberi warna putih. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi di katarak. Iya, dan penyebabnya tadi segala macam paparan tadi betul, termasuk betul. usia juga. Paling umum usia. Dan untuk zaman sekarang ini juga paparan sinar UV lebih intens daripada dulu ya. Secara umum yang lebih banyak terkena katarak adalah pasien-pasien kita yang bekerja sebagai pekerja di luar ruangan, seperti petani, nelayan, atau pekerja bangunan seperti itu. Makanya kita lebih banyak melihat pasien-pasien katarak ini merupakan pasien-pasien di kalangan seperti itu. Kita lebih jarang melihat pasien-pasien katarak yang datang di usia muda atau lebih muda dengan pekerjaan yang di dalam ruangan. Oh gitu dok. Dalam bayangan saya justru pekerja-pekerja yang sering banyak bekerja dengan layar komputer seperti itu. Saya malah tidak terbayangkan kalau itu terjadi di petani, nelayan seperti itu. Justru lebih banyak katarak ini terdapat pada lingkungan dengan geografis yang paparan sinar UV-nya tinggi, seperti di Khatulistiwa, dan kalau di bagian Asia itu adalah di India atau Nepal, di mana dia kebanyakan pekerjaan mereka adalah pekerjaan luar ruangan. Oh justru malah itu bukan dari paparan cahaya di gadget atau di gadget komputer. Itu dia ada sinarnya, tapi bukan sinar UV, tapi dia sinar biru. Jadi kalau memang ada shifting di mana di usia-usia bumi yang semakin tua ini, kita lebih banyak di dalam ruangan ini, kita lebih banyak terpapar sinar biru. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwa sinar biru ini lebih memicu ke arah miopia atau minus, mata minus. Gangguan itu. Mata yang lain bukan katarak tadi ya. Betul. Kemudian seberapa besar dok kasusnya di katarak ini di Indonesia? Kalau tadi dokter menyampaikan yang banyak di Nepal dan di India ya. Bagaimana dengan di Indonesia, khususnya di mungkin sekitar Jogja, Jawa Tengah begitu dok? Baik, secara umum bahwa katarak ini terjadi, prevalensi dunianya adalah 3%. 3% dari seluruh penduduk di usia 50 tahun ke atas. Ini adalah prevalensi bagi orang-orang yang spesifik di usia itu. Jadi 50 tahun ke atas secara fisiologis 3%-nya mengalami katarak. Di Jawa Tengah, menurut survei dari Kemenkes terakhir mungkin dilaksanakan secara nasional di 2017, itu ada di 3,4%. Jadi dia lebih tinggi dibandingkan dengan di populasi seluruh Indonesia dan di dunia. Dan kalau kita mau hitung secara kasar, mungkin kalau di Tawamangu ini kan ada sekitar 50.000 jiwa yang terdaftar. Berarti itu kan mungkin usia tuanya misalnya kita ambil 1/4-nya sekitar 10.000, itu berarti per tahun
penderita katarak di daerah Tawangmangu saja adalah 10.000 dikali 3%, yaitu sekitar 300 orang per tahun yang mungkin akan menderita katarak. Ini per tahun ya, jadi dalam setiap tahun akan muncul sebanyak 300 orang yang menderita katarak baru. Banyak juga ya dok ya? Ya lumayan banyak. Tadi secara sekilas dokter sudah menyebutkan tentang faktor risiko tadi ya, terutama paparan sinar ultraviolet di luar ruangan dan usia lanjut bagi yang sudah usia lanjut. Tapi kalau di kalangan yang di bawah 50 tahun itu ada nggak dok kasus yang terjadi? Ini menarik karena kebanyakan pasien kita di Sarjito justru karena ini komplikata. Jadi katarak itu ada dua jenis. Ada katarak yang fisiologis atau kita sebut sebagai senilis. Senilis itu merupakan katarak senal, katarak karena usia tua. Tapi kebanyakan yang datang ke center pusat mata besar seperti Rumah Sakit Sarjito itu namanya katarak yang non senal. Kita sebutnya adalah katarak yang complicated katarak. Ada beberapa hal yang menyebabkan complicated katarak. Yang paling sering dan ini sekarang diderita di usia di antara 30 sampai 40 tahun adalah katarak diabetika. Jadi adalah di mana pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi ini mempunyai resiko untuk membentuk katarak di usia yang cukup muda. Di penelitian kami itu bahwa sekitar jadi dari terdiagnosis sampai mendapatkan gejala katarak jika pasien tersebut tidak diobati secara maksimal itu adalah dalam waktu 5 tahun pasien penderita diabetes mellitus akan menderita katarak. Yang kedua adalah pasien-pasien yang bukan orang-orang yang menggunakan steroid yang tidak terkontrol. Jadi ada beberapa obat steroid yang memang harus digunakan pada penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun, seperti asma, seperti artritis, radang sendi, di mana pada dosis-dosis tertentu ini bisa membuat katarak yang disebabkan oleh obat yang namanya steroid. Jadi obat steroid anti radang itu sangat bagus sekali untuk mengatasi radang, tetapi di sisi lain dia bisa menyebabkan katarak. Lalu yang ketiga adalah katarak yang bisa disebabkan oleh faktor ekstrinsik atau trauma. Ini kadang-kadang karena lensa ini bentuknya merupakan sebuah gelatin yang dia bisa direnggangkan begitu. Kalau gel ini kena tumbukan, kena sesuatu trauma dari luar, dia pecah dan terisi air sehingga dia akan menjadi putih. Nah, kondisi ini banyak dialami oleh kadang pekerja bangunan ya, yang dia mungkin ada paku yang lompat ke matanya, cedera betul, atau kadang-kadang pemain tinju atau pemain bola-bola kecil seperti pingpong, tenis atau badminton ini bisa mengalami cedera yang sama. Oh, gitu ya dok ya. Kalau tadi yang pertama karena diabetes tadi berarti tidak hanya glaukoma saja ya dok betul. Ya, bisa juga kita pernah membahas glaukoma juga ya. Jadi glaukoma dan katarak ini merupakan teman dekat. Jadi selain mereka kakak beradik penyebab kebutaan, kalau katarak penyebab kebutaan nomor 1, glaukoma nomor 2. Penyebab glaukoma ini mirip katarak atau katarak mirip glaukoma. Steroid pun bisa menyebabkan glaukoma. Trauma pun bisa menyebabkan glaukoma dan katarak, diabetes mellitus pun bisa menyebabkan glaukoma dan katarak melalui mekanisme yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau penggunaan steroid tadi, itu karena steroid itu bisa dikonsumsi tanpa resep. Ya, itu masalah. Ya, dan yang paling bermasalah lagi adalah ketika kita memberikan steroid yang directly menyentuh mata atau tetes mata. Gitu. Jadi ada kadang-kadang mungkin karena ini dijual bebas ya, kita pernah diresepkan oleh dokter mata atau dokter umum, seseorang anak matanya merah ditetesi begitu, matanya langsung tidak merah. Saya ada beberapa pasien glaukoma dan katarak di Rumah Sakit Dr. Sarjito yang memang kebetulan orang tuanya tidak tahu bahwa itu bisa menyebabkan glaukoma atau katarak, sehingga di usia-usia semuda 9 tahun dia sudah mengalami katarak bilateral karena tidak sengaja ditetesi berulang obat steroid. Apakah semua obat tetes mata itu ada steroid? Tidak. Ya, makanya kita harusnya ketika mata merah kita lebih baik periksakan berulang saja, tidak perlu memberikan tetes mata sesuai apa yang sebelumnya. Kadang-kadang kalau alergi ada kasus-kasus alergi di mana dia mengalami mata merah berulang di sebulan sekali, 2 bulan sekali, kena debu segala macam, itu sebenarnya obatnya bukan steroid, tapi obatnya anti radang non steroid. Sekarang sudah banyak di pasaran juga, cuma memang harganya lebih mahal sehingga tidak semua apotek mungkin akan langsung menawarkan hal tersebut. Iya.
Sementara itu kadang kita nggak pergi ke dokter ya ketika Atau ada gangguan seperti itu. mata yang Ya, kecil-kecil ya, seperti betul, itu betul dulu sekali. pernah diresepkan, terus Ya. kena lagi tinggal beli Ya, aja obat yang secara mudah bisa didapatkan sama. dimanapun. Sama seperti Itu. steroid tablet seperti metilprednisolon atau dexamethasone ketika kita batuk, ya bisa dibeli dimanapun. Tapi hal tersebut harus hati-hati karena itu mempunyai faktor risiko terhadap kelainan lain di dalam tubuh kita. Iya. Baik dok. Ya. Kemudian gejala awal apa yang biasanya dirasakan bagi pasien yang menderita katarak dan bagaimana cara mendeteksinya supaya kita tahu lebih awal ya? Jadi secara umum adalah pasien akan mengalami penurunan penglihatan yang berangsur. Kenapa berangsur? Karena ini seperti kalau kita punya kaca yang lama-lama buram. Jadi tidak langsung buram, jadi lama-lama akan buram. Kadang-kadang kita menyadarinya ketika sudah buram sekali, gitu ya. Apalagi ketika dia orang tua di atas 50 tahun, 60 tahun, Indonesia ini kenapa telat? Karena biasanya sangat legowo gitu. Saya sudah tua, ini biasa, buram ini sudah biasa. Gitu ya. Tapi ketika anak-anaknya datang, dia tidak bisa melihat lagi wajah anak-anaknya secara detail. Misalnya anaknya ada 5, kebalik-balik gitu. Nah, itu merupakan salah satu tanda. Artinya tanda yang paling utama adalah penglihatan yang berkurang secara berangsur. Yang kedua adalah penglihatan ini tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Jadi kalau penglihatan ini bisa dikoreksi dengan kacamata, tentu saja kita bisa bilang ini kelainan lain selain katarak. Dan ini tidak disertai dengan kelainan mata merah ataupun nyeri bola mata. Hanya murni kabur tidak bisa dikoreksi kacamata, biasanya katarak. Tapi kalau misalnya merah tapi disertai pandangan turun tapi disertai dengan kemerahan atau nyeri, mungkin ini sesuatu yang lain yang harus diperiksakan juga. Ya, bukan katarak ya kalau kemungkinan bukan katarak. Kemungkinan temannya tadi glaukoma. Oh iya. Berarti aman ya kalau misalnya ternyata dipakai kacamata nggak masalah ya. Ya, Saya soalnya tadi sempat agak ini juga khawatir. Biasanya juga semakin buram tapi nggak masalah dengan kacamata. Asal bisa dikoreksi dengan kacamata semua fine aja. Iya baik. Kemudian gini dok, termasuk ayah saya juga nih ya, mau operasi tuh takut gitu dok. Nah apakah satu-satunya cara untuk mengatasi katarak dengan operasi atau ada metode lainnya? Jadi kalau sudah terjadi katarak, jadi katarak itu punya grade. Nah, kadang-kadang pada grade awal itu katarak ini menimbulkan sebuah kondisi yang kita sebut miopisasi, di mana katarak itu menjadi cembung, lensa menjadi cembung, tetapi belum terlalu keruh. Itu masih bisa diberikan kacamata. Artinya meskipun tidak terlalu jernih, kacamata masih bisa membantu. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada kakek, nenek, atau ayah kita yang mengalami tiba-tiba pandangannya kok jadi minus atau miopia pada usia tua, itu kita bisa curiga dia jangan-jangan katarak. Ini masih bisa kita gunakan kacamata. Tapi pada sisi di mana sudah terlalu keruh, sampai sekarang setahu saya di dunia yang kita tinggali ini belum ada cara lain untuk mengatasi katarak selain mengganti lensanya. Meskipun sudah ada banyak penelitian yang mencoba membuat obat-obatan yang mereverse kondisi penuaan ini, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi ya sampai detik ini kami bicara, sementara ini obatnya masih operasi. Operasi ya. Dan operasi itu mengganti lensa yang sudah keruh tadi. Sampai kayak jendela yang keruh kita ganti baru gitu aja. Itu dengan buatan ya lensa. Betul, lensa buatan. Saya tidak terbayangkan soalnya digantinya pakai apa nih. Lensa sama seperti bahannya sama seperti yang lensa mata kita ini, yang lensa kaca yang di luar ini. Jadi nanti ada bahannya akrilik, ada yang bahannya metakrilat dan segala macam. Tapi dia safe untuk tubuh. Dan itu secara periodik harus diganti atau tidak, bisa akan dipakai selamanya ya, akan dipakai selamanya. Jadi sekali pasang, kalau tidak ada masalah dipakai sampai nanti meninggal. Iya. Jadi untuk saat ini itu adalah cara yang paling sudah teknologi yang paling maju ya. Kalau atau ada cara lain lagi yang mungkin memang belum terjangkau untuk banyak orang ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai mengganti itu ada dengan cara ya sudah kita ganti secara langsung kita buka matanya, artinya buka kita lakukan insisi besar. Jadi mata itu ada kornea yang bagian depan mata itu kita buka dengan sayatan sebesar 9 mm. Lalu kataraknya kita ambil gede gitu, itu bisa namanya extracapsular cataract extraction, itu cara lama. Tapi lukanya tentu saja besar, lukanya 9 mm dan pasti matanya harus dijahit. Dan cara yang terbaru adalah phacoemulsification. Jadi lukanya sangat kecil sekali. Yang terbaru itu
hanya membuat insisi sebesar sepanjang 2,2 mm. Jadi kalau di penggaris itu cuma dua titik kecil itu, lalu kita memasukkan selang seperti sedotan. Jadi kalau istilahnya lensa yang sebesar 9 mili, kalau yang pakai cara pertama dikeluarin semuanya. Tapi kalau pakai cara yang kedua, lensanya itu kita emulsify, kita lelehkan, sehingga tinggal disedot aja kayak kita nyedot jelly gitu. Sehingga karena lukanya lebih kecil, prosedurnya lebih cepat, sekitar 5-10 menit, penyembuhannya bisa. Ada pernah sejawat saya operasi supir taksi, pulangnya nyetir sendiri. Langsung ya? Langsung gitu. Jadi instantly kadang-kadang nih bisa sampai sedramatis itu. Itu tergantung masing-masing kondisi masing-masing betul. pasien. Ya? Jadi kalau misalnya bagian lain dari mata tersebut tidak ada masalah, tentu saja dia akan mengalami penglihatan yang tiba-tiba bisa kembali baik. Ya. Dan ada juga yang bertahap, jadi nggak langsung jernih, tapi ya, mungkin menunggu kondisi matanya tentu saja. Beberapa hari, gitu ya dok ya. Kemudian tadi ya dok, apabila sudah terlanjur buta, ya ini, nah itu apakah masih bisa diobati dan penglihatan kembali normal, atau mungkin bisa diobati, bisa melihat tapi tidak jernih? Dan itu kalau misalnya sudah parah, benar-benar bisa tidak melihat sama sekali dok, katarak. Jadi ya, kalau murni katarak, ini kita bilang murni katarak ya. Ketika penyakitnya murni bahwa kacanya keruh atau katarak, kalau retinanya tidak ada masalah, kalau saraf optiknya tidak ada masalah, harusnya dia bisa melihat lagi. Segelap apapun dia datangnya. Jadi ketika dia gelap, tidak bisa jalan, hanya bisa melihat cahaya ketika kita senter di depan matanya. Itu kemarin, berminggu lalu, kita baksos di Ternate. Kebanyakan pasien di Ternate itu kataraknya seperti batu, mungkin karena akses dan segala macamnya. Hanya bisa melihat center, H+1 dia bisa jalan. Tetapi kalau kondisi sarafnya kurang baik, kadang-kadang usia tua itu membawa sebuah penyakit degeneratif yang kita sebut sebagai penyakit retina terkait usia. Itu kami tidak bisa bantu lebih banyak gitu. Jadi ya sudah memang tidak bisa asal cuma katarak, insya Allah semuanya baik saja. Tetapi kalau dia dibarengi dengan kondisi lain seperti retina yang rusak atau glaukoma, ini agak sulit. Oh ya, tadi saya lupa menanyakan, kalau nggak salah di UPF ini pernah mengadakan bakti sosial untuk operasi katarak ya. Kalau kasus katarak yang ada di sekitar Tawangmangu ini kasus yang bagaimana? Tadi dokter menyebutkan ada 2 macam. Ada level katarak ya. Jadi ada kelasnya begitu ya. Jadi kita sudah beberapa kali ya, saya nggak lupa 4 kali kah atau? Sudah beberapa kali. Pada awal pertama kali itu, saya lupa yang kita pertama kali di sini, kami screeningnya mendapatkan 60% katarak. Jadi saya lupa berapa, kita operasi sekitar belasan. 60%, jadi cukup tinggi sekali. Dengan 50%-nya merupakan katarak jenis yang matur. Artinya matur itu dia kelasnya paling tinggi. Jadi kalau dipegang, kalau kita keluarkan secara utuh, dipegang itu kayak batu gitu ya. Tetapi mulai karena mungkin kita beberapa kali mengadakan baksos, yang terakhir ini jenis kataraknya justru yang lebih lunak, tapi memang katarak. Jadi katarak itu kalau kita bisa mengkelaskan ada 6 kelas. Awal-awal kita baksos itu ada di kelas 6 semua, di stadium 6. Terakhir kita ada di stadium 3 dan 4. Jadi mungkin kita bisa lebih banyak membantu lagi ketika kita membuat bakti sosial katarak lebih banyak lagi. Jadinya juga yang belum terlanjur parah. Betul. Jadi sebelum tidak bisa melihat, kita bisa operasi dulu. Jadi itu salah satu peran klinik utama Hortus Medicus UPF Yankestrat itu dalam membantu penanganan kasus katarak di Tawangmangu dan sekitarnya itu ya dok ya, dengan bakti sosial. Kemudian bagaimana cara mencegah dok, terutama sejak usia muda ya, supaya kita di masa tuanya nanti tidak terkena katarak. Gitu ya. Jadi ada faktor risiko yang bisa kita ubah, ada faktor risiko yang tidak bisa ubah. Kita tidak bisa mengubah penuaan, jadi kita pasti tua. So kita akan jalani itu saja dengan menerimanya. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Ini bisa. Jadi kita tidak boleh membiarkan penyakit diabetes mellitus itu mengenai diri kita. Pembahasan mengenai diabetes mellitus mungkin nanti akan dibahas ke dokter penyakit dalam.
tidak boleh banyak makan gula, tidak boleh Iya. kurang berolahraga dan segala macamnya. Yang ketiga adalah misalnya penggunaan steroid. Tentu saja ini perlu edukasi dan perlu pemahaman dari orang-orang bahwa steroid ini, atau kalau kita sakit sesuatu kita jangan nebak-nebak deh, gitu, tanya dulu sama Tanya orang dokter yang Google, ahli. Dok. Ya kalau dokter Google ini agak mending kalau dia pakai Google gitu ya. Kadang-kadang Google itu benar, tapi kalau misalnya nanya seseorang yang pakai, biasanya saya pakai ini agak berbahaya. Lalu yang keempat adalah trauma. Tadi kita membahas tentang trauma. Pastikan betul sobat sehat sekalian, kalau melakukan sesuatu yang berisiko untuk terjadi trauma mata, misalnya di rumah pengen masang paku di tempat, kadang ada teman saya dokter mata, pakunya mental ke matanya. Jadi pelajarannya adalah ketika kita mau melakukan pekerjaan kasar dari jarak dekat, pakai goggles, gitu ya. Ya, atau ya yang terakhir adalah faktor risiko UV atau sunlight. UV ini paparan sinar matahari yang banyak. Di negara-negara tertentu kita bisa lihat bahwa dia sudah secara tidak langsung menghindari paparan UV. Di Indonesia ini petaninya pakai caping. Sebenarnya itu bagus karena caping itu secara direct, ya secara lebar dia menutupi paparan sinar matahari yang di atas. Tetapi kan kalau di daerah-daerah tertentu dia tidak pakai caping. Kalau pelaut juga dia directly bisa kena sinar laut. Pelaut itu meskipun dia tidak menghadap atas, tetapi sinar mataharinya memantul dari airnya. Jadi ini yang agak perlu diwaspadai bagi para pekerja yang berisiko terkena paparan sinar matahari yang panjang. Ada ini apa seperti APD untuk pelaut supaya tidak terkena paparan? Ya, kalau di luar negeri kayaknya mereka pakai kacamata yang anti hitam. UV begitu. Tidak bisa kacamata hitam biasa ya, Bukan. harus yang anti UV itu ada UV blocker. Jadi hitam itu belum tentu pemblok UV. Ya. Betul. Yeah. Baik dok, jadi ini sobat sehat Sarjito apabila ingin bertanya bisa langsung tulis di komen. Dan saya rasa juga sudah cukup jelas sekali ya ini. Jadi kalau ada masalah gangguan penglihatan, jangan mereka reka sendiri, jangan mendiagnosis sendiri. Jadi harus datang ke dokter spesialis mata yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan mata apabila ada gangguan penglihatan ke klinik utama Hortusmed di UPF Yankestrat Rumah Sakit Dr. Sarjito. Nanti bisa langsung ketemu dengan Dr. Krisna untuk berkonsultasi. Ya. Ini tidak ada pertanyaan yang masuk. Saya rasa penjelasannya sudah cukup. Ini ya sudah cukup lengkap. Jadi kita cukupkan sampai di sini untuk bincang sehat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan sobat sehat Sarjito dalam mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Dr. Krisna. Tetap sehat dan semangat untuk menjaga kesehatan mata kita. Salam sehat dari Tawangmangu.